Pemerintah Republik Indonesia memiliki berbagai bentuk bantuan sosial, di antaranya melalui program Keluarga Harapan, bantuan panganan tunai, program Indonesia Pintar, dan jaminan kesehatan nasional. Akan tetapi, berbagai studi mengungkap bahwa terjadi peningkatan konsumsi rokok pada penerima dana bantuan sosial. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019 menyebutkan bahwa konsumsi rokok sebagian besar berasal dari masyarakat rentan atau prasejahtera. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menekankan bahwa dana bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk membeli rokok. Kemudian untuk penerima, saya pesan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mensos juga, manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang untuk beli sembako, ya beli sembako. Jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Tahun 2022 lalu, Kementerian Sosial telah menerbitkan regulasi berupa Keputusan Menteri Sosial Nomor 175 Tahun 2022 tentang pengendalian konsumsi rokok di lingkungan Kementerian Sosial. Pasal ke-6 dan ke-7 dalam regulasi tersebut menyebutkan adanya pelarangan pengeluaran dana bantuan sosial untuk membeli rokok. Namun, pelaksanaan dari kebijakan pengendalian konsumsi rokok pada penerima bantuan sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia telah melakukan studi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam lingkup internal dan eksternal Kementerian Sosial untuk memperkuat pengendalian konsumsi rokok pada penerima bantuan sosial di Indonesia. Studi kualitatif ini dilakukan melalui 2 tahap pengumpulan data. Tahap pertama adalah wawancara mendalam dengan informan terpilih dan tahap kedua melalui focus group discussion dengan informan pemerintah. Pemilihan informan dilakukan secara purposif yang terdiri atas Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan, Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dinas Sosial dan Petugas Pendamping Keluarga Penerima Manfaat Kota Depok, serta Dinas Sosial dan Petugas Pendamping KPM Kabupaten Bogor. Dari hasil wawancara mendalam dengan para informan, diperoleh hasil pada aspek internal dan aspek eksternal. Pada aspek internal, adanya hambatan pada jumlah sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana bansos untuk membeli produk rokok oleh KPM, lalu implementasi sistem reward dan punishment masih akan mengalami kendala karena membutuhkan petunjuk teknis terlebih dahulu. Pada aspek eksternal, tantangan yang dihadapi yaitu 1. Rokok masih dapat dijangkau dengan harga yang murah dan dapat dibeli secara batangan. Kedua, munculnya rokok merek baru dengan harga yang jauh lebih murah. Ketiga, berbagai bentuk iklan rokok pada lingkungan masyarakat yang terpasang di berbagai media kerap kali ditemui sehingga menarik minat konsumen untuk merokok. Reward and punishment ini juga harus dilakukan oleh pilar sosial tadi. Jangan sampai begini, kita memberikan regulasi kepada keluarga penerima manfaat, tetapi para pendamping sosialnya sendiri yang ada di lapangan, mereka juga masih melakukan hal yang tidak pantas, masih merokok di lapangan, gitu kan. Hasil analisis dari berbagai usulan informan menghasilkan daftar prioritas SWOT yang selanjutnya diperoleh berupa prioritas strategi alternatif, yaitu meningkatkan pengendalian konsumsi rokok pada keluarga penerima bantuan sosial melalui kerjasama dengan lintas sektor pelayanan kesehatan. Usulan integrasi bantuan sosial dengan upaya berhenti merokok. Usulan ini tercetus mengingat adanya salah satu program Kementerian Kesehatan, yaitu Klinik Upaya Berhenti Merokok, yang dapat menjadi salah satu cara dalam mengendalikan perilaku merokok pada penerima bantuan sosial. Strategi ini dilakukan dengan menambahkan syarat dalam pengambilan dana bantuan sosial, yaitu bukti kunjungan penerima bantuan sosial perokok ke klinik UBM.
Usulan integrasi bantuan sosial dengan klinik UBM didukung dengan telah adanya fasilitas klinik UBM pada sebagian besar puskesmas. Selain itu, tes di klinik UBM tidak membutuhkan banyak biaya. Dari strategi alternatif yang diusulkan, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan sangat mendukung penerapan integrasi program klinik UBM pada penerima bantuan sosial. Namun, pembatasan iklan dan penjualan rokok secara batangan serta menaikkan harga rokok untuk mengurangi keterjangkauan pada masyarakat harus tetap dilakukan oleh pemerintah. Studi ini menyimpulkan bahwa hasil identifikasi eksternal menemukan masih banyak penerima bantuan sosial yang merokok. Mereka masih bisa membeli rokok secara batangan, masih terdapat pilihan produk rokok dengan harga yang lebih murah, dan adanya iklan rokok yang terpasang di warung yang dapat menarik perhatian mereka untuk membeli rokok. Implementasi keputusan Menteri Sosial nomor 175 tahun 2022 masih memiliki tantangan karena keterbatasan sumber daya untuk pengawasan dan berbagai kendala dari aspek eksternal. Prioritas strategi dalam pengendalian konsumsi rokok pada penerima bantuan sosial yaitu mengelaborasi kegiatan P2K2 dengan klinik UBM sekaligus mendorong kenaikan harga dan meminimalkan variasi harga rokok agar semakin tidak terjangkau, terutama oleh masyarakat rentan atau prasejahtera. Dari hasil studi yang diperoleh tersebut, PKJS UI merekomendasikan, pertama, pemerintah menginisiasi studi pilot project kolaborasi kegiatan P2K2 dengan klinik UBM di salah satu daerah sebelum diterapkan secara nasional. Kedua, pemerintah mengidentifikasi lebih lanjut bagaimana upaya monitoringnya efektif. Ketiga, pemerintah perlu melarang iklan, promosi, dan sponsorship rokok agar masyarakat tidak terpengaruh untuk membeli rokok. Studi ini mendukung kebijakan Kementerian Keuangan untuk menaikkan cukai dan harga rokok pada periode berikutnya secara signifikan yang disertai dengan penyederhanaan strata tarif cukai rokok agar semakin tidak terjangkau. Dan yang terakhir, studi ini juga mendukung keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 untuk segera mengimplementasikan pelarangan penjualan rokok secara batangan melalui revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Program bantuan sosial seharusnya dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Jangan sampai tujuan dari program tersebut terhambat karena penyalahgunaan dalam pembelanjaan barang yang tidak bermanfaat.